Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvan Zenuri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tema yang berjudul motivasi belajar. Kamu harus tahu motivasi belajar itu dulu. Jadi, motivasi adalah sesuatu yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Yang kedua, motivasi juga didefinisikan sebagai dorongan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat menyebabkan individu berusaha untuk melakukan sesuatu. Yang B, motivasi belajar. 1. Motivasi belajar sendiri artinya adalah kekuatan yang menggerakkan, mengarahkan, dan memberikan semangat dalam kegiatan belajar. Motivasi itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi untuk mencapai atau melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, jadi gampangnya gini, kita melakukan sesuatu ya karena diri kita sendiri. Motivasi intrinsik, siswa yang termotivasi secara intrinsik biasanya akan terlibat dalam sebuah aktivitas karena ia senang dan memiliki minat terhadap aktivitas tersebut. Nah, contoh motivasi intrinsik. Nah, aku kasih contoh ya. Misalnya, kebanyakan siswa itu yang nggak suka dengan pelajaran matematika. Tapi karena Rara ini suka dengan pelajaran matematika, ya, dia sangat menyukai. Dia sangat menyukai pelajaran itu. Tanpa disuruh pun Rara tetap akan belajar matematika. Karena apa? Karena dia senang dengan pelajaran matematika itu. Nah, sini ditarik kesimpulan. Jadi siswa yang terlibat ataupun secara intrinsik biasanya akan terlibat dalam sebuah aktivitas karena ia senang dan memiliki minat terhadap aktivitas tersebut. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang berasal dari luar. Motivasi ekstrinsik biasanya dikaitkan dengan motivasi yang bertujuan untuk mendapatkan hadiah, reward, atau menghindari konsekuensi negatif ataupun punishment. Nah, contoh motivasi ekstrinsik. Aku kasih contoh ya. Jadi gambarnya gini. Kita mau melakukan sesuatu ya karena ada faktor dari luar yang mendorongnya. Aku kasih contoh seperti ini. Motivasi yang dilakukan dengan reward. Nah, saya ceritakan, kalau Nana ini masuk ranking 2 besar, maka kedua orang tuanya itu akan memberikan hadiah yaitu berupa handphone baru. Maka dari itu Nana akan termotivasi tentang belajar agar masuk ranking 2 besar. Nah, contoh lainnya, motivasi yang dilakukan karena punishment. Nah, ini contoh kena punishment. Contohnya besok Bintang ada ulangan kimia. Nah, kata guru kimianya, murid yang mengerjakan PR kimia, murid yang tidak mengerjakan PR kimia, besok maka tidak boleh mengikuti pelajaran kimia itu sendiri. Maka dari itu, karena Bintang takut besok tidak akan mengikuti ulangan tersebut, maka
Nano ini akan termotivasi untuk mengerjakan PR-nya kimia. Kenapa penting belajar tentang motivasi? Jika tidak mempunyai motivasi, maka tidak akan semangat untuk belajar. Sebaliknya, jika memiliki motivasi, maka motivasi itu akan mendorong siswa untuk semangat belajar. Ya, harus semangat belajar, harus punya tekad untuk belajar, punya impian yang kita tuju, biar mendapat nilai yang memuaskan, nilai yang bagus, agar bisa masuk di perkuliahan yang Anda inginkan. Nah, ada 3 tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Yaitu yang pertama, mulai belajar dari hal-hal yang kamu sukai. Nah, di sini kamu harus belajar dari hal-hal yang kamu sukai dulu, terlebih dahulu, kemudian mulai untuk berpikir bahwa belajar itu ternyata menyenangkan loh. Nah, jadi intinya kamu harus belajar apa yang kamu sukai terlebih dahulu. Intinya itu. Yang membuatmu merasa senang. Yang kedua, ingat akan hasil yang akan didapat. Misal, motivasi belajar. Ya, diingat-ingat dulu. Sebenarnya apa tujuan kamu untuk belajar, apa sih? Tujuan itu apa sih? Terus, nanti hasil yang kamu peroleh itu apa sih? Nah, itu harus dipikir. Tujuan dan hasil itu harus dipikir. Kayak gimana? Pokoknya kamu harus ingat kalau kamu itu punya tujuan untuk mencapai sebuah tujuan, mencapai tujuan. Karena ada sesuatu yang harus saya gapai. Nah, itu. Intinya harus punya tujuan dan hasil yang diperoleh. Yang ketiga, berikan diri sendiri penghargaan. Nah, di sini kamu harus memberikan diri kalian sendiri hadiah. Dengan cara yang efektif ini buat kalian meningkatkan motivasi belajar kalian. Ya, dikasih reward kecil yang nantinya akan meningkatkan motivasi kalian belajar. Contoh, kalau kamu belajar ya 1 jam lah. Belajar 1 jam. Misalnya kamu boleh belajar 1 jam, terus kamu baru main HP, mau bermain sama teman, kamu boleh. Atau misalnya lagi, kalau kamu dapat nilai bagus di dalam ulangan harian kamu, boleh kamu membeli barang yang kamu sukai. Intinya ini harus memberikan diri kita hadiah, penghargaan. Ya, belajar sesuai dengan kemauan kita. Ya, belajar ya 1 jam lah, 30 menit. Sedikit-sedikit saja, yang penting istiqomah dalam melakukan belajar kita. Dengan begitu kita akan menjadi pintar, cerdas, pandai, dan banyak wawasan. Sekian dari saya. Bila ada salah kekurangan maupun
kurang pandai berbicara, mohon minta maaf. Terima kasih, semoga yang saya ucapkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon video saya ditonton nggih.